Santapan Harian Senin 7 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-9. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-9. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau menorehkan kasih-Mu yang agung di hati kami, dan hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam kebenaran sabda-Mu. Di dalam terang sabda-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin. 1 Tawarik 9 ayat 1-9. Seluruh orang Israel telah terdaftar dalam silsilah. Mereka tertulis dalam kitab raja-raja Israel. Sedang orang Yehuda telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel oleh karena perbuatan mereka yang tidak setia. Dan orang-orang yang mula-mula menetap kembali di tanah-tanah milik mereka, di kota-kota mereka, ialah orang Israel awam, para imam, orang-orang Lewi, dan para budak di Bait Allah. Di Yerusalem tinggal orang-orang dari Bani Yehuda, dari Bani Benyamin, dari Bani Efraim dan Manasye. Utai bin Amihud bin Omri bin Imri bin Bani, dari keturunan Peres bin Yehuda. Dan dari orang Syela ialah Asaya, anak yang sulung, dengan anak-anaknya. Dari keturunan Serah ialah Yewel dengan sanak saudaranya, 690 orang. Dari Bani Benyamin ialah Salu bin Mesulam, bin Hodawya, bin Hasenua, Yibnea bin Yeroham, Ela bin Usi bin Mikri, dan Mesulam bin Sefaca bin Rehuel bin Yibnia, dengan sanak saudara mereka menurut keturunan mereka, 956 orang. Semua orang itu adalah kepala puak. Sahabat Santapan Harian, melayani adalah kehormatan yang Allah percayakan kepada umat-Nya. Melayani adalah bentuk ketaatan dari umat yang telah ditebus. Dalam pasal ke-9 kitab 1 Tawarik ini tercatat nama-nama mereka yang pulang dari pembuangan. Di sini penulis Tawarik hendak menunjukkan perhatian khusus pada pentingnya menaati Allah dalam kehidupan setiap umat-Nya. Nama-nama para imam, orang-orang Lewi, dan para penunggu pintu gerbang dicatat dalam daftar penduduk Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang khusus ditugaskan di rumah Allah. Azaria hadir sebagai pemuka rumah Allah. Ia mengatur pelayanan yang akan dilangsungkan. Semaya, orang Lewi, dan kerabatnya melayani. Ada juga Salum dan sanak saudaranya yang bertugas sebagai penunggu pintu rumah Allah. Para imam, orang Lewi, dan para penunggu pintu gerbang mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk peribadatan secara saksama. Setiap hal yang berhubungan dengan ibadah dipersiapkan dan diatur secara tepat sehingga ketika mereka melaksanakan peribadatan, hati dan pikiran mereka dapat difokuskan kepada Allah. Apapun bentuknya, pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka adalah bentuk pelayanan kepada Allah, bukan kepada manusia. Dengan melayani, mereka menaati Allah yang telah mengikat perjanjian dengan nenek moyang mereka. Sebagai umat Allah, kita dituntut untuk menaati Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Sebagai anggota jemaat,
Kita pun beribadah di dalam gerejanya dan dapat mengambil bagian dalam pelayanan. Apapun bentuk pelayanan yang kita lakukan harus dipersiapkan dengan sepenuh hati, agar setiap detail persiapan yang dilakukan dapat menolong umat Allah untuk beribadah dengan pikiran dan hati yang berpusat kepada Allah. Setiap pelayanan yang kita kerjakan dengan ketulusan berkenan bagi Allah. Mari kita berikan hati dan diri kita untuk menggunakan hak istimewa dalam pelayanan kepada Allah. Jangan lewatkan kesempatan melayani. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, berilah kami hati yang melayani, karena kami hendak melayani-Mu dan sesama dengan penuh cinta dan kasih. Biarlah itu menjadi ungkapan pujian dan rasa syukur kami kepadamu. Dalam kasih-Mu Yesus, kami berdoa. Amin.